channel YouTube Mas dan Ember. Kisah jasad Nabi Daniel yang masih utuh. Meski sudah 12 abad, jasad Nabi Daniel ditemukan pada saat pasukan Muslim melakukan penaklukan kota Tustar, yakni salah satu kota di Persia dekat dari Basrah. Setelah dimandikan dan disolatkan, jasad itu kemudian dikebumikan. Bersama jasad Nabi Daniel juga ditemukan beberapa barang berharga. Dalam literasi ahli kitab, Nabi Daniel hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi atau sekitar 5 abad sebelum masa Nabi Isa dan sekitar 12 abad sebelum masa kenabian Muhammad. Ketika ditemukan, jasad Nabi Daniel masih utuh. Sebagian ulama mengatakan, Nabi Daniel memiliki 2 nubuat. Pertama, mengabarkan akan datangnya Al-Masih Isa bin Maryam. Dan kedua, nubuat tentang kemunculan baginda Nabi Muhammad. Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul Qasyos Al-Anbiya mengutip Abu Bakar bin Abi Ad-Dunya di Alam Kitab Ahkam Al-Kubur dari Abu Bilal Muhammad bin Al-Harits bin Abdullah bin Abi Burdah. Abi Musa Al-Asy'ari telah menceritakan kepada kami. Abu Muhammad Al-Qasim bin Abdullah telah menceritakan kepada kami dari Abu Al-Asy'ats Al-Lahmari. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya Daniel pernah berdoa kepada Tuhannya, yaitu Allah Azza wa Jalla, agar jasadnya dikubur oleh umatnya Muhammad. Ketika Abu Musa Al-Asy'ari berhasil menaklukkan kota Tustar, ia mendapatkan jenazahnya Daniel di dalam sebuah peti yang masih kelihatan urat-uratnya. Sementara itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang dapat menunjukkan keberadaan Daniel, maka sampaikanlah kabar gembira berupa surga baginya. Adapun orang yang menunjukkan keberadaan Daniel adalah seorang laki-laki yang bernama Harkus. Oleh sebab itu, Abu Musa segera mengirim sepucuk surat kepada Umar bin Khattab untuk memberi kabar tentang hal itu. Kemudian Umar membalas surat yang ditujukan kepada Abu Musa yang berisi perintah untuk menguburkannya dan memerintahkan agar Harkes menghadap kepada Umar karena Nabi SAW telah memberikan kabar gembira kepadanya berupa surga. Ibnu Katsir mengatakan hadis di atas dari sisi riwayatnya adalah mursal, tetapi keadaan hadisnya masih diperdebatkan. Wallahu a'lam. Ibnu Katsir juga mengutip dari Yunus bin Bakir yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq. Abu Alaliyah menceritakan kepada Abu Khalid bin Dinar, ketika kami menaklukkan kota Tustar, kami mendapati di antara kekayaan istana Hurmuzan sebuah tempat tidur yang di atasnya ada jenazah seorang laki-laki yang di atas kepalanya ada mushaf. Lalu kami mengambil mushaf itu dan membawanya ke hadapan Umar bin Khattab. Kemudian Umar memanggil Kaibi dan memerintahkannya untuk menyalinnya ke dalam bahasa Arab. Akulah orang Arab pertama yang membaca mushaf tersebut. Aku membacanya seperti aku membaca Al-Quran. Lanjut, Abu Alaliyah. Selanjutnya, aku perawi hadis berkata kepada Abu Alaliyah, apa yang ada di dalamnya? Ia menjawab, sejarah kalian, ucapan kalian, dan hal-hal yang terjadi setelahnya. Lalu aku bertanya lagi, apa yang engkau lakukan terhadap jenazah yang kalian temukan itu? Ia menjawab, kami menggali liang lahat pada siang harinya, sebanyak 13 lubang secara terpisah. Lalu ketika malam tiba, kami makamkan jenazah itu. Dan kami meratakan semua makam tersebut dengan tujuan agar kami menyembunyikannya dari manusia, supaya mereka tidak menggalinya. Aku bertanya lagi kepadanya Abu Alaliyah, kemudian apa yang mereka harapkan darinya? Ia menjawab, jika mereka tertimpa musim kemarau, mereka menampakkan tempat tidur tersebut, sehingga hujan pun turun. Aku bertanya lagi, menurutmu siapa jenazah orang itu? Ia menjawab,
seseorang yang disebut-sebut bernama Daniel. Aku bertanya lagi, sejak kapan kalian menemukan jenazah itu dalam keadaan wafat? Ia menjawab, sejak 300 tahun yang lalu. Aku bertanya lagi, apakah ada yang berubah pada dirinya? Ia menjawab, tidak ada, kecuali beberapa helai rambut dari bagian tengkuknya. Sesungguhnya, jasad para nabi tidak hancur dilumat oleh tanah dan juga tidak dimakan oleh binatang buas. Ibnu Katsir menjelaskan, sanad hadis ini sahih sampai kepada Abu Alaliyah. Akan tetapi, jika tahun wafatnya tercatat dari 300 tahun, maka ia bukanlah seorang nabi, melainkan hanya seorang hamba yang saleh. Sebab antara masa Isa bin Maryam dan Rasulullah SAW, tidak ada seorang nabi pun berdasarkan penjelasan yang ada di dalam hadis Sahih Bukhari. Sementara itu, rentang waktu antara kedua nabi tersebut adalah 400 tahun. Ada yang mengatakan 600 tahun, dan ada juga yang mengatakan 620 tahun. Adapun kemungkinan wafatnya, Nabi Isa semenjak 800 tahun, dan ia dekat dengan masa Daniel. Jika keadaan Daniel sama seperti realita yang telah disebutkan wafat sejak 300 tahun, mungkin ia adalah jenazah orang lain dari kalangan nabi atau orang saleh. Akan tetapi, dugaan yang paling kuat ia jenazah itu adalah Daniel. Karena Daniel telah ditangkap oleh Raja Persia dan menetap di sana dalam keadaan terpenjara. Ujar Ibnu Katsir. Selanjutnya, telah diriwayatkan dengan sanad yang sahih sampai kepada Abu Alaliyah bahwa panjang hidungnya, jenazah yang ditemukan itu adalah 1 jengkal. Sementara itu, diriwayatkan dari Anas bin Malik dengan sanad yang jayyid baik bahwa panjang hidungnya 1 hasta, sehingga kemungkinan ia adalah salah seorang dari kalangan nabi terdahulu. Sebelum masa-masa ini, wallahu a'lam. Itulah kisah jasad Nabi Daniel yang masih utuh meski sudah 12 abad. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen